Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim salatan wa salaman ala rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus teristimewa seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan karunia, kita masih bisa dibangunkan atau kita bisa bangun dari kematian kita. Dan tentunya setelah kita bangun ada yang tahajud, ada yang dilanjutkan dengan zikir, lantas kita bersama-sama sholat subuh berjamaah. Ini adalah karunia yang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang mampu melakukannya. Dan mudah-mudahan melihat dari raut-raut wajahnya itu, insya Allah kita jadi ahlus surga. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak sekali karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, bil khususnya nikmat Islam, dan nikmat kesehatan tentunya, yang hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit bersyukur. Maksudnya yang sedikit orang-orang yang pandai bersyukur. Karena banyakkan di antara manusia itu tidak bersyukur. Banyakkan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara umatku itu yang bersyukur, di antara manusia itu yang bersyukur. Mudah-mudahan kita yang termasuk yang sedikit itu, yang dikata Allah qalilan ma tashkurun. Ya, orang-orang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertanggaikan salam, mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita sama-sama lantunkan salawat Jibril. Mudah-mudahan ini adalah bentuk rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti kelak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar, syafaat yang tidak ada lagi memberikan syafaat walaupun itu nabi sekalipun, kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat terbaik senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah siapapun yang bersolawat kepada baginda satu solawat saja, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Satu solawat Allah berikan kebaikan. Apalagi orang yang dawam solawat, maka wajar orang yang dawam solawat itu hidupnya bahagia fid dunya wal akhirah. Di dunia dia akan diberikan karunia yang boleh jadi orang lain tidak diberikan, gitu ya. Dan di akhirat tentunya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan seseorang atau kita sebagai umatnya bahagia pastinya bersama junjungan kita tercinta yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawatlah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema yang kita akan bahas pagi hari ini yaitu bencana terbesar. Namun sebelum kita masuk ke materi kita atau sharing kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah terbaik kita untuk saudara-saudara kita. Saya lihat tadi berita berita online itu sudah hampir 867 ya, 867 yang meninggal dunia dan 512 hilang. Ini dari CNN ya. CNN saya ambil informasi jadi 867 yang sudah meninggal. Mari kita sama-sama hadiahkan surah Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir, juga untuk saudara-saudara kita yang meninggal karena korban banjir itu di Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan juga di Aceh. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal Allah maafkan segala kesalahannya, Allah terima iman Islamnya dan Allah berikan kematiannya dalam keadaan syahid. Dan juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan juga longsor diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan seperti dalam gambar ini, walaupun terkena bencana dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang masih hidup ya, walaupun ada berita tentang penjarahan segala macam, tapi mudah-mudahan orang yang beriman kepada Allah walaupun tertimpa musibah dia tetap akan mengembalikan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini dalam surah Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Jadi kerusakan yang ada di darat yang hari ini saudara-saudara kita merasakan dampaknya dari kerusakan alam sehingga menimbulkan korban jiwa sampai dengan saat ini berarti 567 orang meninggal. Karena siapa? Pasti karena ulah-ulah tangan manusia yang rakus. Tangan manusia yang rakus sehingga apa? Membabat semua hutan-hutan ya, dijadikan ladang untuk usaha. Ini adalah tangan manusia pasti ya. Karena tidak mungkin kan Allah hujannya itu kayu gelondongan gitu. Di beberapa rilis itu ada, nggak mungkin Allah menghadirkan hujan itu berbentuk kayu gelondongan, nggak mungkin ya. Air hujan mestinya air hujan itu rahmat
Makanya kita kalau hujan itu baca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Kita berharap hujan itu memberikan rahmat kepada kita. Karena banyak ayat bahwa Allah turunkan hujan itu agar bumi ini subur, agar tanaman ini tumbuh. Itu Allah hadirkan. Tapi ternyata hujan Allah berikan bencana. Karena kenapa? Tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala buat kita masyarakat, buat pemerintah. Ya, buat pemerintah, bukan hanya buat kita tapi buat pemerintah yang mengambil kebijakan sehingga merusak hutan, merusak tanaman, merusak semuanya. Akhirnya yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah longsor, yang terjadi adalah banjir. Itu akibat ulah manusia. Ya, insyaallah nanti ada beberapa hal. Nah, menurut pakar Al-Quran, Profesor Dr. Muhammad Ahsin Sekho membagi bencana ke dalam dua kategori. Yang pertama, bencana atas kehendak Allah. Bencana atas kehendak Allah. Ini ada dalam surah Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Di Lumajang, Gunung Semeru, itu bukan karena ulah manusia, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa yang misalnya tsunami kan bukan kehendak manusia, memang atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa musibah di negara kita tercinta ini boleh jadi memang Allah memberikan musibah itu kepada kita. Ya, musibah itu muncul boleh jadi kitanya sebagai hamba lupa kepada Allah, maka Allah timpakan tuh musibah supaya kita ingat sebetulnya. Kan ayat tadi Allah timpakan musibah agar kita kembali kepada Allah. Walaupun saudara-saudara kita hari ini di Sumatera yang terkena musibah, sesungguhnya teguran itu buat kita. Yuk kita sama-sama balik lagi kita kepada Allah, kembali kita kepada Allah. Kalau kita punya salah, bertobatlah kita kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah. Kita tidak tahu bencana apa, kita mungkin insya Allah aman. Ya, secara zahirnya aman. Secara zahir, ya, secara zahir di Candraloka, di Kampung Sasak atau di wilayah kita ini insya Allah aman. Insya Allah aman. Tapi kan tidak tahu, ya, tidak tahu musibah itu datang. Kapanpun, dimanapun kita tidak tahu. Tapi pada saat kita sebagai hamba Allah, umatnya Kangjeng Nabi, satu, kita perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teguran yang hari ini hadir di tengah-tengah kita itu mengingatkan kita agar kita segera kembali kepada Allah. Segera kita kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebagai orang beriman itu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, kembali kita kepada Allah dengan bertobat, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Pada saat Allah panggil kita, Allah pisahkan ruh dan jasad kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, kan? Itu doa kita. Allahumma nas'aluka min husnul khotimah. Ya. Dalam keadaan husnul khotimah. Itu minta kita, ya. Sehingga Allah pisahkan ruh dan jasad kita dalam kebaikan bersama orang-orang yang baik dan di tempat yang baik. Itu doa kita dan itu minta kita. Ya, jadi Allah sudah berikan, ya, musibah, Allah hadirkan musibah di tengah, memang sudah ada ketentuannya. Ya, Allah sudah tentukan, ya, di Lauh Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala bencandanya atas atau bencananya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua yaitu bencana akibat ulah manusia. Ini di dalam surah Rum ayat 9. Kalau tadi surah Rum ayat 41. Kalau ini ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu
أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Tidaklah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, yaitu yang mendustakan Rasul. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Para Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah tidak membuat zalim atau tidak zalim kepada umatnya, ya kepada hamba-hambanya yang tercinta, tidak membuat zalim, tapi yang membuat zalim itu diri kita sendiri, dengan kita maksiat, dengan kita merusak alam, dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sebetulnya itu atas diri kita sendiri. Ya, Allah tidak memilah dan memilih siapapun yang bertakwa. Dialah umat atau hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita. Maka mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari perbuatan zalim, perbuatan maksiat, perbuatan hal-hal yang buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ridho dengan apapun yang sudah ditentukan. Kalau sudah ridho dalam diri kita hadir, maka apapun keputusannya pasti kita akan menerimanya, gitu ya. Karena ridho Allah lah yang kita cari, karena kita hidup di alam dunia ini tentunya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ambil beberapa hal ini dari Tuan Guru Bapak Dr. Haji Hasan Basri Tanjung MA, menyampaikan 4 bencana atau 4 bencana besar di muka bumi. Saya ambil dari buku beliau. Yang pertama yaitu bencana alam. Ya, sejatinya manusia diciptakan, atau sejatinya manusia Allah ciptakan di muka bumi untuk menjadi khalifah fil ardi, atau pemimpin umat yang bertugas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengelola alam semesta. Namun manusia telah merusak titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat indah, dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, hutan yang hijau, lautan dan sungai yang jernih, udara yang sejuk dan tanah-tanah yang subur. Tetapi semuanya dirusak oleh manusia yang rakus dan tamak. Ya, Allah berikan kita alam yang indah. Kalau ibaratnya surga dunia, ya, di negara kita, negara yang makmur, negara yang ibarat kata bahasanya kalau lagu itu, tongkat saja itu jadi, gitu ya. Tongkat itu jadi tanaman. Kalau kita nanam singkong tuh batang singkong kita tanam itu langsung jadi. Saking suburnya sebetulnya kita itu, ya kan? Jernih airnya. Ya kalau dulu di sini tuh ya Allah, luar biasa air itu. Kalau kita minum tuh nggak mesti harus itu memang dari mata air. Ya wilayah ini dulu mata air yang paling bagus nih. Ya kalau dulu itu pohon karet di sini, ini wilayah yang mata air yang paling bagus. Belum di wilayah-wilayah yang lain yang memang luar biasa. Itu Allah berikan buat kita. Ya, Allah hadirkan buat kita, tapi ternyata itu dirusak. Ya, itu dirusak oleh tangan-tangan yang rakus, oleh tangan-tangan yang jahil, oleh tangan-tangan yang rakus, yang tamak. Ya, makanya pantas tadi kita bacakan surahnya itu, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dal ladzi amilu alahum yarjiun. Ini adalah ketamakan kita. Ya, ketamakan, kerakusan. Ya, kalaupun dia qanaah, ya, kalau dia qanaah itu insya Allah cukup, ya kan? Cukup. Mungkin kan nggak mungkin yang mereka itu yang merusak itu bukan orang susah mestinya kan, gitu ya. Mereka pengusaha pasti banyak duitnya, gitu. Tapi karena tadi kalau manusia itu dihadirkan satu gunung emas, diberi satu gunung emas, pasti minta lagi yang lain. Nah inilah ketamakannya, gitu. Ya, diberikan satu gunung emas, minta lagi yang lain. Bila ini minta lagi. Kalau qanaah mestinya
Masya Allah ya. Kalau kata Profesor Mahfud MD itu, kalau kekayaan kita dikelola dengan benar, maka setiap keluarga itu dapat 20 juta per bulan. Gitu. Ya, dapat 20 juta per bulan. Kalau kekayaan alam Indonesia itu dikelola dengan benar, mudah-mudahan para pemimpin kita saat ini Allah berikan hidayah, Allah berikan kekuatan sehingga mengelola alam Indonesia ini dengan benar, sehingga tadi kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gitu ya. Bayangkan itu kata ahli itu ya. Jadi masya Allah luar biasa, berarti kayanya kita, terus subur dan makmurnya kita, negara kita, insya Allah ya, insya Allah kalau dikelola dengan benar dan kita percaya kepada pemerintahan saat ini, mudah-mudahan betul-betul mengelola kekayaan alam dengan benar sehingga kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Para pejabat Bapak Ibu yang memang, atau bapak-bapak semua yang ada di lingkungan pemerintah, yuk sama-sama kita doakan mudah-mudahan para pemerintah kita, ada orang-orang yang duduk di pemerintahan kita, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang amanah. Terlihat sekali tampak, mudah-mudahan ini adalah perubahan negara kita menjadi negara yang baik, ya kan? Dimulai dari pemimpin yang baik. Kalau pemimpinnya korup, udah hancur kita, ya hancur. Negara kita menjadi negara yang hancur. Itu yang pertama. Jadi bencana alam, bencana terbesar yang pertama adalah bencana alam. Nah, mudah-mudahan tadi saudara-saudara kita ataupun di wilayah Jawa yang memang terdampak, apalagi memang bulan ini bulan ber biasanya hujan ya, itu ya walaupun kemarin cuacanya kadang panas kadang hujan ya kan, tapi mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari musibah. Dan tadi hujan yang hadir di tengah kita, hujan yang hadir di lingkungan kita menjadi rahmat bagi kita semuanya ya, jadi adem, jadi sejuk mudah-mudahan ya. Yang kedua yaitu bencana sosial. Setelah bencana banjir, bencana terbesar itu adalah bencana sosial. Di antara bencana sosial yang muncul di tengah masyarakat, di antaranya kita masih melihat tawuran pelajar. Ya, masih ada tawuran pelajar. Tapi mudah-mudahan Jawa Barat ya dipimpin oleh KDM, tadi tawuran-tawuran pelajar mudah-mudahan makin berkurang. Ya, bahkan tidak ada, mudah-mudahan harapan kita. Ya, dan kita menjadi salah satu orang tua yang peduli kepada anak-anak kita. Ya, kadang mereka itu ya tawuran seperti itu juga karena keluarga biasanya, ya kan? Banyak keluarga yang tanda kutip hanya single parent, ya kan? Terus kurang perhatian anak-anaknya. Tapi yakin kalau kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, kita perhatikan betul-betul pendidikannya, ya kan? Sebetulnya kalau muncul saja, kan al-madrasatul ula itu kan keluarga kita, ibu kita itu menjadi guru pertama kita, orang tua kita, ayah kita menjadi guru. Kalau saja sebetulnya orang tua peduli kepada anak-anaknya, satu sama lain, di mana dia tidur, kemana dia pergi, itu biasanya tuh insya Allah anaknya aman. Tapi kadang yang sering itu kalau tertangkap itu nggak jelas orang tuanya, gitu, nggak peduli mereka di mana anaknya sedang ngapain, gitu ya. Bahkan mereka adem-adem aja di kamar, tahu-tahu keluar tawuran, karena mereka tawurannya bukan lagi itu melalui media sosial, gitu ya, ngumpul serang ya, gitu ya, saling caci maki ya. Jadi bukan lagi lisan dulu, kalau sekarang jempolnya itu saling caci maki. Jadi tawuran pelajar. Yang kedua, tawuran antar warga ini bencana sosial ya. Tawuran antar warga kampung misalnya, satu sama lain itu saling berantem padahal masalah sepele ya. Kita masih bisa melihat atau terdengar berita masih di wilayah Jakarta kadang masih ada tawuran antar RW ya kan. Kita mudah-mudahan kita enggak ya. Tindak pidana korupsi, nah ini yang sedang oleh pemerintah kita itu dihantam betul-betul habis-habisan ya. Mudah-mudahan betul-betul ya para koruptor Allah berikan hidayah. Kalau kita doakan mudah-mudahan diberikan hidayah ya, diberikan hidayah, kembali lagi di kepala jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang tadi sudah dikorupsi dibalikin lagi udah ya. Ngerasa bersalah, itu masalahnya nggak ngerasa bersalah, itu yang bahaya. Pakai baju rompi orange dia ketawa-ketawa, iya kan, ketawa ketiwi sana ada gitu, bangga banget gitu melakukan kesalahan ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sudah korupsi apalagi sampai triliunan, Allah berikan hidayah ya, hartanya dibalikin, lantas dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal menjemput dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak soalnya kepala daerah, pejabat publik, penegak hukum, politisi, pengusaha dan lain sebagainya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada orang lain, memperkaya diri sendiri dengan cara yang haram, memperkaya diri sendiri dengan cara menzalimi orang lain, dosa. Makanya ini bencana sosial. Kalau ini muncul, negara menjadi hancur. Kalau ini hadir di tengah masyarakat kita, ini akan menjadi hancur. Hal yang terkecil di lingkungan keluarga, kalau kita tidak mengajarkan kejujuran kepada anak-anak kita, maka insya Allah akan hancur nanti. Ya hancur. Kalau dari mulai keluarga kita tidak peduli anak kita bohong atau tidak, ya terus dia korupsi atau tidak, ya, maka semuanya akan berawal dari keluarga. Maka insya Allah akan lebih besar. Nauzubillah, mudah-mudahan berawal dari keluarga kita. Kita didik anak-anak kita sekolahkan anak-anak kita pesantrenkan anak-anak kita agar dia menjadi orang yang soleh. Kalaupun dia jadi pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa merubah tatanan pemerintah menjadi lebih baik, gitu ya. Di atas kepemimpinannya dia, kalau orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah, maka setiap tanda tangannya itu bisa merubah kehidupan menjadi lebih baik. Nah, bencana sosial ini muncul tadi akibat ketamakan dan kerakusan. Apalagi orang yang tadi korupsi, bukan orang susah mereka, bukan orang bodoh juga, mereka orang yang pintar dan malah minterin orang lain, ya. Yang ketiga, bencana moral. Ini bencana moral. Moralitas masyarakat semakin terpuruk sehingga di titik nadir perilaku menyimpang mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, penguasa hingga tokoh agama yang lebih miris melihat murid yang tidak menghargai guru-gurunya. Nih lihat, hari ini di media sosial atau bulan-bulan ini atau bulan-bulan kemarin juga di media sosial rame tentang bagaimana murid yang diingatkan salah, ya. Sekarang jadi guru, bapak ibu guru takut, gitu, ya. Kita di sekolah bapak ibu guru kalau nggak ada peraturan dari awal, ya memang takut juga jadinya, gitu, ya. Dan ini jadi berat juga buat pendidikan kita. Kalau guru saja sudah takut mendidik anaknya, itu pasti insya Allah hancur itu, gitu ya. Gimana memendekatkan disiplin? Ya kan, adab itu muncul kan karena kedisiplinan, ya. Adab itu muncul karena kedisiplinan. Kalau akhlak itu muncul karena ibadah, gitu. Jadi itu bedanya. Akhlak itu muncul karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau adab itu muncul dari kedisiplinan. Orang yang beradab itu pasti disiplinnya kuat. Ya. Disiplinnya kuat. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu guru di sekolah atau mungkin di pesantren, sementara ini memang pendidikan terbaik di pesantren, gitu, ya. Karena kita sudah menitipkan anak-anak kita. Tapi di sekolah, apalagi dalam tanda kutip sekolah yang masih tadi, luar biasa Bapak Ibu gurunya hanya sekadar melaksanakan tugas misalnya, banyak juga oknum-oknum sebetulnya, ada oknum. Tapi tadi pada saat guru menegakkan kedisiplinan, ujung-ujungnya apa? Berhadapan dengan hukum, gitu, ya. Nah, kalau ini masih terjadi, maka Indonesia emas itu tidak akan muncul, tidak akan hadir. Karena kenapa? Orang-orang yang di sekolah misalnya kepada guru, Pak Jalu dulu kan pernah juga jadi guru, ya kan? Ya, kita semua Ustadz Imam sekarang lagi di pesantren itu, kalau murid saja itu sudah tidak lagi patuh dia dan taat kepada gurunya, lantas dia mau tak patuh sama siapa, gitu, di sekolah. Maka muncul satu keterangan dari Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwa dari Nabi SAW yang bersabda, siapa saja yang meremehkan ustadznya, niscaya Allah turunkan bala pada 3 hal. Yang pertama apa? Yang menjadi lupa terhadap hafalannya. Yang dihafal lupa, dia tidak ingat. Nih, murid-murid saya ada di belakang tuh, ada Jagat, mana Jagat? Bangun Jagat. Nah, duduk yang betul. Nah, gitu, ya, ada beberapa, ada Adli juga. Ya. Jadi lupa. Kenapa? Karena ngelawan sama ustadznya, sama guru. Kalau model-model kita, ya kan, model-model kita dulu yang kita hari ini, itu kan luar biasa pendidikan dari guru kita. Kalau kita ngelihat guru itu, ya Allahu Rabbi, takutnya luar biasa. Takut ketahuan borok kita, takut ketahuan kesalahan kita, gitu, ya. Makanya kalau salah dulu, makanya kan kalau di netizen coba hidup di tahun 80-an, hidup di tahun 90-an. Kalau muridnya ditampar oleh gurunya, cerita sama orang tuanya, ditampar lagi. Bukan lagi di alam, di mana nih gurunya, enggak, ditampar lagi. Pasti kamu salah. Karena saya pernah ditampar sama guru. Ya, ditampar saya karena ya kita bolos bareng-bareng.
Tadi jam 11, dikirain kata guru yang lain udah pulang. Kita pulang. Besok-besok siapa yang nyuruh pulang gurunya? Satu-satu baris. Jeger, jeger, semua satu kelas ditambarin. Ya. Ditambarin. Ada yang sampai nyeloyong ya kan, anak-anak perempuan selalu, aduh ya Allah. Tapi kita pulang dicerita, kamu ditampar sama guru, tambahin lagi yang bapak saya. Gitu kan, di dapur saya ingat banget, kamu sih jeger gitu, ya. Itu segitu takzimnya orang tua kita kepada gurunya. Makanya tadi kalau seorang murid yang sudah tidak takzim sama guru, ini bencana moral buat kita. Makanya Indonesia Emas 2025 nggak bakalan terwujud, ya. Saya pastikan tidak akan terwujud. Kenapa? Karena pendidikannya. Karena kenapa di sekolah itu diajarin kedisiplinan, diajarin adab, mau apapun sekolahnya, ya apapun nama sekolahnya, apapun bentuk sekolahnya, pasti diajarkan kedisiplinan. Kalau diajarkan kedisiplinan itu pasti diajarkan adab, ya adab kepada gurunya, adab kepada temannya, ya. Jadi lupa tuh bencana tuh kalau kita ngelawan guru itu bencana satu, akan lupa hafalannya, pelajaran yang diingat itu hilang, gitu ya. Yang kedua, terkelu lidahnya, jadi mau ngomong apapun susah, gitu ya, kelu lidahnya nggak bisa ngucapin, gitu ya. Terus yang ketiganya, pada akhirnya ia membutuhkan ustadznya. Jadi kalau sudah dia tidak hilang hafalan pelajaran yang diingatnya, nggak bisa ngomong dia, ya pasti datang lagi kepada ustadznya. Dan salah satu keberkahan mungkin hari ini kita hadir, ya kan, ada di tengah-tengah masyarakat dan kita dilihat, dipandang oleh masyarakat, keberkahan dari doa guru, ya. Jangan pernah menafikan siapapun hari ini yang dia menjadi pejabat, yang jadi dia jadi tokoh masyarakat, boleh jadi keberkahan dari doa guru, ya. Keberkahan dari doa guru. Insya Allah orang-orang yang takzim sama gurunya, apalagi walaupun dia sudah sekarang berumah tangga, lantas dia masih ingat sama gurunya, insya Allah Allah berikan keberkahan kehidupan kita. Selain pastinya orang tua kita, ya, tapi orang tua kedua kita adalah guru. Makanya kata Ustadz Tanjung itu ada 3 orang tua yang hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama yang orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Terus orang tua yang menikahkan kita. Yang tidak boleh mati itu adalah orang tua yang mendidik kita, yaitu guru kita. Itu tidak boleh mati, ya, tidak boleh. Tidak mungkin orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita itu sudah tiada, boleh jadi hari ini, gitu ya. Orang tua yang menikahkan kita pun sudah ada, tapi orang tua yang mendidik kita tidak boleh mati, ya, sampai kita mati, gitu, ya. Makanya guru kita, ustadz kita yang hari ini berguru, maka takzimlah sama gurunya. Ya anak-anak sekalian yang ada di belakang, takzimlah, hormatilah gurumu, ya. Hormatilah, muliakanlah guru. Selain orang tua kita hormati, kita muliakan, yang kedua adalah guru-guru kita. Supaya apa? Keberkahan kehidupan, ya, berkah dalam kehidupan kita kalau kita takzim sama guru kita. Nah, hari ini mungkin boleh jadi anak-anak kita yang melawan dia hanya anak-anak, tapi nanti lihat 20 tahun yang akan datang, boleh jadi dia akan menjadi biasa-biasa saja karena dia ngelawan sama gurunya, gitu, ya. Berbeda dengan anak yang duduk kalem, yang memang dia mengikuti nasihat guru-gurunya, bahkan gurunya ikhlas ridho pada saat dia ada di kelas, maka kita lihat, ya, insya Allah menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Ridho guru tadi. Selain orang tua, ridho guru. Jadi bencana moral saat ini terjadi karena tadi dia seorang murid melawan kepada gurunya. Yang keempat, yang terakhir, ini adalah bencana agama. Ya, kalau tadi bencana alam, bencana sosial, dan bencana moral, yang terakhir ini yang paling besar kata beliau, kata Ustadz Tanjung, jika bencana agama telah menerpa, maka orang akan murtad dari Islam, tidak beriman kepada Allah, meninggalkan sholat, puasa, zakat, berbuat maksiat, dan kemungkaran sosial. Jadi bencana agama, ya pastinya ini berbahaya dan sangat berbahaya. Boleh jadi orang-orang yang tadi merusak alam, ya, secara sosial dia punya masalah, secara moral pun dia punya masalah. Boleh jadi ini di sini, ya, di bencana atau di agama inilah yang kurang. Orang yang agamanya kuat, orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pastikan dia pasti hidupnya akan mengikuti sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an bukan hanya sekedar dibaca oleh dia, tapi betul-betul diresapi, betul-betul ditadaburi, sehingga perilakunya pasti akan mengikuti apa yang ada di dalam
pedoman yaitu Al-Qur'an dan juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka akan sesuai dengan jalur itu yang taat kepada Allah. Maka yang tadi bencana alam diakibatkan karena mereka mungkin boleh jadi tidak beriman dia kepada Allah. Yang penting saya kaya, yang penting saya berlimpah hartanya di mana-mana. Dia tidak memikirkan dampaknya. Orang yang peduli atau orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, pasti insya Allah dia akan memikirkan orang lain. Gitu. Dia akan peduli kepada tetangganya, dia akan peduli kepada masyarakatnya, dia akan peduli kepada bangsa dan negaranya. Makanya bencana agama ini adalah bencana yang paling besar. Menurut Profesor Kiai Haji Nafiduddin, dari keempat bencana, maka bencana terbesar adalah bencana agama. Karena agama adalah pangkal dan ujung seluruh bencana yang besar yang terjadi. Ya, kalau kita beragama, ini kita iman kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan insya Allah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Karena itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa kita, doa yang sering kita panjatkan. Kita ingin kebaikan di dunia, kita ingin juga kebaikan di akhirat. Kalaupun Allah hadirkan kita hari ini kekayaan-kekayaan yang Allah ridhoi, kalau hari ini kita dihadirkan harta yang melimpah dengan Allah yang meridhoinya, ya, di tengah masyarakat kita hadir, itu Allah ridho. Di keluarga kita Allah ridho, maka insya Allah kalau ridho Allah yang kita tuju, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, maka insya Allah kehidupan kita akan kehidupan menjadi lebih baik. Nah, keempat bencana ini yang paling besar adalah bencana agama. Kalau orang yang sudah tidak beragama, orang yang sudah tidak peduli dengan Tuhannya, maka insya Allah, ya, kita pastikan bahwa dia akan merusak, ya, merusak dirinya sendiri, ya, karena dia tidak peduli pada dirinya sendiri dan juga pasti kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya, apapun yang hari ini kita lakukan, apapun yang hari ini kita hadapi, itu serta-merta memang karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah karena Allah, kita melakukan kebaikan di tengah masyarakat karena Allah, kita melakukan perbuatan baik karena Allah saja. Karena kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, kita semua kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain memang harus introspeksi diri, selain juga harus evaluasi diri, ya, terutama bangsa kita dan masyarakat kita, tapi semuanya harus kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah, kenikmatan yang dihadirkan oleh Allah itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kalau kiranya ada yang salah itu semata-mata atas keilapan dan kealpan saya. Kalaupun ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.